Bab 136. Yuri bertemu Devan. Kejar. 11 dan 12 mengejar Yuri. Tinggal 13 yang masih belum bisa menyingkirkan Caleb. Pada saat ini, Caleb mengeluarkan darah dari mulutnya. Tapi dia masih memeluk 13 dengan erat. 13 tidak peduli seberapa keras dia memukul. Caleb tidak akan melepaskannya. Dia serius. Langsung memotong tangan Caleb dengan pedang samurai. Setelah kehilangan tangannya, Caleb tidak bisa lagi memeluknya. Brak! 13 menghempaskan Caleb. Tubuh Caleb menekuk di udara. Maaf, Dewa Perang. Caleb tidak bisa lagi mengikutimu. Tubuh Caleb jatuh ke tanah. Matanya perlahan menutup. 13 juga mulai mengejar Yuri. Kalau Yuri sedang dalam kondisi prima, kalau dia ingin melarikan diri, kemungkinannya masih besar. Tapi sekarang, menghadapi pengejaran dari 3 High Master, hampir tidak mungkin baginya untuk melarikan diri. Tapi dia tetap mencoba yang terbaik. Kalau dia tidak bisa kabur, maka kematian Caleb akan sia-sia. Saat ini, kecepatan Yuri lebih cepat dari mobil. Seperti hantu yang berlari di jalan. Tapi kecepatan ketiga anggota Killblade yang mengejar juga tidak lambat. Hanya masalah waktu untuk mengejar ketinggalan. Mungkinkah aku, Yuri Bohlin, akan mati di sini hari ini? Merasakan tenaga dalam yang menghilang dengan cepat di tubuhnya. Ekspresi putus asa muncul di mata Yuri. Dia tidak ingin mati. Dia belum bisa membalaskan dendam adiknya. Dia belum membunuh semua musuh. Belum bisa membalaskan dendam Caleb. Memikirkan hal ini, Yuri meledak dengan potensi penuhnya. Berlari dengan sekuat tenaga. Dia tidak boleh mati. Dia harus bertahan hidup. Namun, setelah dia melarikan diri sejauh puluhan kilo, kecepatannya akhirnya melambat. Tenaga dalamnya hampir habis. Organ dalamnya juga sudah mencapai batasnya. Sudah sampai pada titik di mana tenaganya terkuras habis. Yuri, kamu tidak bisa melarikan diri lagi. 3 lawan sudah dekat. Melihat 3 pembunuh yang semakin dekat, Yuri akhirnya memiliki ekspresi kesedihan di matanya. Dia tahu bahwa dirinya pasti akan mati. Dengan kekejaman organisasi Killblade, kematian itu bukan hal berat. Rumah Kaisar. Kakak, milk tea pesananku datang. Tolong ambilkan untukku. Armini sedang melakukan yoga dengan Gavin ketika tiba-tiba telepon Armini berdering. Kurir yang memintanya turun untuk mengambil pesanannya. Kedua wanita itu memakai celana yoga. Memanjakan mata Devan. Oke. Devan langsung setuju. Bagaimanapun, celana yoga ini bagus. Tapi hanya boleh dilihat olehnya sendiri. Dia akan enggan untuk menunjukkannya pada orang lain. Jadi Devan pergi keluar untuk mengambil pesanan milk tea. Dari kejauhan, Devan melihat sosok berlari ke arahnya. WTF? Apa semua kurir pengantar makanan sudah gila sekarang? Devan mengira pihak lain sedang mengantarkan makanan. Dia segera berhenti di depan lawan. Karena kecepatannya sangat cepat, sosok itu tidak sempat mengerem. Langsung menabrak Devan. Untungnya, Devan kuat. Kalau tidak dia pasti akan terlempar ke udara. Devan menahan pihak lain. Tiba-tiba menemukan bahwa ada gadis cantik dengan susu. Namun, yang dia inginkan adalah milk tea. Bukan susu wanita. Tapi pihak lain tidak membawa milk tea di tangannya. Dia tiba-tiba mengerutkan kening dan bertanya, mana milk tea punyaku? Yuri menatap Devan dengan ekspresi bingung, milk tea apa? Kamu bukan kurir pengantar makanan. Devan bertanya dengan curiga. Asal tahu saja. Lokasi rumah Kaisar umumnya tidak akan dikunjungi oleh siapapun. Yuri tidak bisa berkata apa-apa. Tapi dia tidak repot-repot menjelaskan kepada Devan.
Jadi dia ingin melepaskan diri dari genggaman Devan. Kemudian terus melarikan diri. Dia tidak ingin menyakiti orang yang tidak bersalah. Tapi, dia terlalu lemah. Begitu dia berusaha keras, tubuhnya ambruk ke pelukan Devan. Ketika Devan menopang wanita itu, dia melihat bahwa wanita itu menderita luka dalam yang serius. "Kamu terluka?" tanya Devan. "Jangan ikut campur. Biarkan aku pergi." Yuri berkata dengan lemah. "Mau pergi? Sepertinya kamu tidak akan bisa pergi hari ini." Pada saat ini, 3 orang dari Killblade sudah mengejarnya. Melihat hal ini, ekspresi putus asa terlihat di mata Yuri. Tapi dia masih berusaha mendorong Devan pergi. Berkata, "Pergilah. Semakin jauh kamu pergi, semakin baik." Setelah selesai bicara, dia bergegas menuju 3 orang dari Killblade. Dia tahu dirinya tidak bisa melarikan diri. Yuri hanya berharap bisa mengulur waktu agar Devan sempat pergi. Boom! Namun dalam beberapa serangan, tubuh Yuri terhempas. Dia mendarat di depan Devan. "Kenapa kamu belum pergi?" Melihat Devan berdiri di tempatnya seolah tidak terjadi apa-apa, Yuri mengerutkan keningnya. Orang ini, apakah dia tidak tahu situasi saat ini? "Hei, kamu mengganggu wanita seperti ini. Apa kalian masih bisa disebut laki-laki?" Devan menunjuk ke 3 orang di depannya dengan tangan di pinggul. Dia memarahi. Seketika Yuri terdiam. Lalu akhirnya tersadar dan berkata, "Nak, kamu harusnya jangan cari mati." "Hahaha. Dari mana datangnya orang bodoh ini? Dia mau coba jadi pahlawan." 3 orang dari Killblade berjalan dengan tidak tergesa-gesa. Jelas, dia tidak menganggap serius Devan. Devan mengulurkan tangan untuk membantu wanita di depannya. Namun, pihak lain tidak peduli sama sekali. Dia berdiri dengan susah payah sambil memegang pedangnya. "Kubilang cepat pergi. Apa kamu tidak dengar?" Yuri memarahi Devan. "Rumahku di sini. Mau pergi kemana lagi? Aku juga harus ambil milk tea buat adikku." Devan tampak polos. "Mereka itu pembunuh. Kalau kamu tidak mau mati, cepat pergi. Aku tidak bisa menghentikan mereka lama-lama." Yuri kesal. Setelah selesai bicara, dia bergegas menuju lawan lagi. Saat ini, milk tea Devan juga tiba. Ketika kurir pengantar melihat kejadian di sini, dia bertanya dengan bingung, "Bro, ada syuting film ya?" "Aku tidak tahu. Mungkin memang begitu." Devan menggaruk kepalanya. Setelah selesai bicara, dia mengambil milk tea dan melihat adegan di depannya sambil minum. Boom! Tubuh Yuri terhempas lagi setelah diserang oleh ketiganya. Dia hampir jatuh. Untungnya, Devan menopangnya. Yuri melihat bahwa Devan tidak hanya pergi, tapi dia masih sempat-sempatnya menikmati milk tea. Yuri berharap bisa menebasnya dengan pedang. Dia pernah melihat seseorang yang sudah bosan hidup. Tapi dia belum pernah melihat seseorang yang memang cari mati seperti ini. Melihat mata indah Yuri menatapnya dengan kejam, Devan berkata, "Kamu mau minum? Minum matamu." Yuri akhirnya memaki. "Kalau kamu mau minum, aku bisa kasih dikit. Tapi jangan punya adikku. Dia pasti marah nanti." Devan berkedip dan berkata, "Ya ampun, dari mana sebenarnya asal pria bodoh ini?" Yuri terdiam. Dia bekerja mati-matian untuk menciptakan peluang bagi Devan untuk melarikan diri. Tapi orang ini malah menonton dengan santai. Asal tahu saja, pembunuh dari organisasi Killblade ini sangat kejam. Untuk menghilangkan jejak, setelah membunuhnya, mereka tidak akan pernah membiarkan siapapun yang ditemui lolos. Yuri mendorong Devan pergi lagi. Masih ingin terus berjuang. Pada saat ini, suara berat terdengar, "Kalau kamu melakukannya lagi,
Paling banyak 10 serangan. Kamu pasti akan mati. Bersambung. Bab 137. Jarum emas 9 surgawi. Tubuh ramping Yuri gemetar. Tentu saja dia tahu kalau dia pergi ke sana lagi, dia pasti akan mati. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Tidak mungkin untuk melarikan diri. Duduk diam bukanlah gayanya. Nona Bohlin, lebih biak segera patuh dan letakkan tanganmu kepala. Ketiga pembunuh itu memiliki senyum jahat di wajah mereka. Dasar kalian anjing Douma. Bahkan kalau aku mati hari ini, aku akan membawa kalian ke neraka bersamaku. Yuri masih terlihat penuh tekad di matanya. Dia bahkan berencana untuk meledakkan titik vitalnya dengan agar dapat kekuatan penuh. Tenaga dalam seorang master disimpan di dalam titik vitalnya, kemudian disebarkan ke seluruh tubuh. Setelah titik vitalnya hancur, tenaga dalam di dalamnya akan meluap dalam sekejap. Dalam waktu singkat, kekuatan tempur seseorang akan meningkat berkali-kali lipat. Namun, cuma beberapa serangan paling banyak bisa dia pakai. Setelah beberapa serangan, dia akan mati. Sekarang Yuri tidak punya pilihan lain. Tepat ketika Yuri hendak mengambil tindakan, Devan tiba-tiba mengayunkan tangannya. Beberapa jarum perak tertancap di atas kepala Yuri. Kamu berani mengejutkanku. Yuri tiba-tiba menoleh, menatap Devan dengan matanya yang indah. Dalam 1 menit, tingkat pelatihanmu akan meningkat. Jadi jangan buang waktu, kata Devan pelan. Tiba-tiba, Yuri merasa tenaga dalam di tubuhnya, yang hampir habis, langsung mengalir cepat. Hanya dalam sekejap, sudah memenuhi tubuhnya. Selain itu, jelas itu beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Fiu. Yuri menghembuskan nafas, merasa bahwa dirinya sekarang sangat kuat. Dia segera mengerti bahwa jarum perak Devan yang memberikan efek ini padanya. Devan bilang bahwa efeknya hanya 1 menit. Kalau begitu, dalam 1 menit, harus segera bunuh 3 orang dari Killblade ini. Wash. Tubuh Yuri menghilang seketika. Saat muncul, sudah di depan tertin dari Killblade. Sangat cepat, Pop mengangkat pedang di tangannya dan mengayunkannya. Seketika tubuh tertin langsung dipotong oleh pedang Yuri. Langsung mati seketika. Ini High Master kelas AA. Aku sangat kuat. Mata indah Yuri bersinar. Tidak, dia sekarang adalah High Master kelas AA. Cepat lari. Melihat ini, ekspresi dari 2 pembunuh lainnya berubah drastis. Barusan, Yuri hanya memiliki kekuatan seorang High Master kelas A. Tapi dalam sekejap mata, dia jadi High Master kelas AA. Dalam sekejap, dia langsung naik tingkat cukup besar. Teknik macam apa ini? Tidak pernah dilihat atau didengar. High Master kelas A beberapa kali lebih kuat dari High Master kelas A. Saat ini, Yuri bisa membunuh mereka dengan mudah. Oleh karena itu, kedua pembunuh Killblade itu langsung memilih untuk melarikan diri. Tapi, apa mereka bisa melarikan diri? Saat ini, Yuri secepat kilat. Dalam sekejap, dia menyusul Twele yang lebih lambat. Pop. Pedang tajam itu tidak menerima hambatan sama sekali. Langsung dari punggungnya, Yuri menusuk jantung lawan. Kubunuh kamu. Eleven tahu bahwa tidak mungkin untuk melarikan diri. Jadi dia berbalik dan memutuskan untuk melawan Yuri dengan putus asa. Namun, Yuri memotong lengannya dengan 1 tebasan pedang. Eleven mengeluarkan teriakan keras, lalu langsung meledakkan titik vitalnya. Meskipun meledakkan titik vital sendiri sama saja dengan bunuh diri, tapi kalau tidak melakukannya, dirinya pasti akan mati. Setelah meledakkan titik vitalnya,
Kekuatan Eleven melonjak seketika. Tenaga dalam mengalir deras ke anggota tubuh dan tulangnya. Pada saat ini, kekuatannya juga telah mencapai level High Master kelas AA. Tapi dia hanya bisa melakukan serangan beberapa kali. Dia akan mati setelah kekuatannya habis. Mati. Eleven berteriak dengan keras dan menyerang Yuri dengan agresif. Namun, saat ini, Yuri masih bisa menahan serangannya dengan sangat mudah. Ternyata Yuri tidak sesederhana itu. Pop! Kepala Eleven terbang lurus ke atas. Matanya terbuka lebar. Dia tidak tahu apa yang sudah terjadi. Bagaimana kekuatan Yuri tiba-tiba bisa jadi jauh lebih kuat? Apakah karena jarum perak pria itu? Bagaimana ini bisa terjadi? Beberapa jarum perak bisa membuat kekuatan tempur Yuri lebih menakutkan daripada menghancurkan titik vital miliknya sendiri. Sayangnya, dia tidak punya kesempatan untuk mengetahui kebenarannya. Meskipun Devan hanya menggunakan beberapa jarum emas. Tapi ini adalah teknik akupuntur yang diajarkan kepadanya oleh Kaisar Pembunuh. Jarum emas 9 akhirat dapat menyembuhkan penyakit, membunuh orang. Jarum emas 9 surgawi bisa sangat merangsang potensi seorang master dalam waktu singkat. Kekuatan tempurnya langsung naik berkali-kali lipat. Tentu saja, setiap latihan pasti memiliki efek samping. Hal yang sama berlaku untuk jarum emas 9 surgawi. Namun, dibandingkan dengan meledakkan titik vitalnya sendiri, efek sampingnya jauh lebih kecil. Adapun efek sampingnya, Devan tidak tahu. Lagi pula, bahkan Kaisar Pembunuh sendiri tidak tahu. Karena, dengan kekuatan Kaisar Pembunuh itu sendiri, tidak ada yang bisa memaksanya menggunakan jarum emas 9 surgawi. Tentu saja, kekuatan tempur Kirin kuno sudah cukup. Tapi pada saat itu, Kaisar Pembunuh belum membuat jarum emas 9 surgawi. Alasan kenapa Devan menggunakan jarum emas 9 surgawi. Dia mau melihat apakah teknik ini sehebat yang dikatakan Kaisar Pembunuh. Selain itu, mau lihat juga apa efek sampingnya. Efek yang diberikan sih memang cukup besar. Dalam sekejap, kekuatan Yuri naik pesat. Bahkan lebih kuat daripada meledakkan titik vitalnya sendiri. Devan hanya tidak tahu tentang efek sampingnya. Setelah membunuh 3 anggota Killblade, niat membunuh di mata Yuri berangsur-angsur memudar. Tanpa diduga, dia bisa membunuh 3 High Master. Dia berbalik, ingin mengucapkan terima kasih pada Devan. Tapi dia tidak punya waktu untuk bicara. Tubuhnya langsung jatuh begitu saja. Pembunuh. Pada saat ini, kurir pengantar baru sadar. Dia lari sangat cepat sampai dia bahkan lupa mengendarai kendaraannya. Devan datang ke Yuri. Dia memeriksa napas Yuri. Ya, dia belum mati. Tapi dengan cedera ini, kalau kamu tidak bertemu denganku, kamu pasti mati. Devan memeluk Yuri. Gadis ini juga beruntung. Dia bertemu Devan. Butuh semalaman bagi Devan untuk menyembuhkan Yuri. Itu juga tidak sepenuhnya sembuh. Yuri adalah seorang ahli bela diri. Tubuhnya jelas berkali-kali lipat lebih kuat dari orang biasa. Kesulitan merawat orang biasa sepenuhnya berbeda dengan merawat ahli bela diri. Melihat Yuri tanpa ada bekas luka di tubuhnya, Devan mengangguk puas. Kelihatannya, efek samping dari jarum emas 9 surgawi tidak terlalu besar. Dia bisa menyembuhkannya secara langsung. Bukankah itu berarti tidak perlu terlalu serius? Segera, Yuri bangun. Bulu matanya yang letik sedikit bergerak. Dia perlahan membuka matanya. Aura Yuri masih sangat agung. Sosoknya bahkan sangat ramping dan proporsional. Tanpa ada lemak di tubuhnya. Bahkan sulit membayangkan ada tenaga dalam yang mengerikan seperti itu tersembunyi di tubuhnya ini. Setelah Yuri bangun, dia tidak bereaksi apa-apa.
Baru setelah dia sadar bahwa tidak ada pakaian apapun di tubuhnya, dia menjerit sangat keras. Ah! Bersambung.